Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Serozi dengan NPM 22100166. Saya dari kelas reguler pagi TI 6 BBJB. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas akhir mata kuliah manajemen perangkat lunak atau MPL. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas akhir, yaitu tugas ulangan akhir semester ya. Ulangan akhir semester. Oke, yang pertama langsung saja kita masuk ke template yang setelah saya rancang. Yang pertama kita menjelaskan terkait surat tugas. Surat tugas ini berisikan Pak Budi Ramadhani selaku direktur, Muhammad Rizwan Badali selaku manajer proyek, dan juga saya sendiri sebagai pemilik proyek. Jadi di surat tugas ini saya ingin melaksanakan atau membuat proyek, yaitu website kedai makanan yang nantinya berjudul kedai makanan tersebut yaitu Makin Makan. Pada tahun 2025, proyek akan dilaksanakan bertempat di Jalan Al-Fajar, RT 9 RW 4, Kelurahan Kemuning, Banjarbaru Selatan. Tentang tugas, saudara diwajibkan membuat laporan dan sampling pada direktur. Jadi seperti ini surat tugas yang telah saya buat. Selanjutnya kita masuk ke ENT 01-nya. Yang pertama ini merupakan pembuka dari website kedai makanan Makin Makan. Di sini berisikan nama saya, NPM saya, ada logo Uniska juga. Ini nama Uniska. Oke, selanjutnya di sini terdapat dokumen kontrol, ada berisi daftar perbaikan dokumen, dan juga mengetahui. Selanjutnya masuk ke info global. Di info global ini terdapat nama proyek, yaitu website kedai makanan milik saya, pemilik proyek saya sendiri, manajer proyek Muhammad Rizwan Badali. Lalu di deskripsi singkat terkait website kedai makanan yang saya buat ini, membangun sebuah website kedai makanan yang bisa dibeli melalui online dan bisa dibayar juga lewat online tanpa harus membayar uang secara tunai. Oke, yang permasalahannya yaitu terkadang saat kita ingin membeli makan, kita harus repot-repot datang ke toko atau warung makanannya lalu membayar uang secara tunai. Jadi saya selaku pemilik proyek ingin membuat sebuah aplikasi berupa website kedai makanan yang memudahkan orang-orang ingin membeli makan secara online, dan calon pembeli tidak harus repot-repot mendatangi atau ke toko atau kedai makanan saya, dan juga tidak perlu harus menyiapkan uang secara tunai. Pembeli bisa membayar uang secara transfer online, dan ini sangat memudahkan para pembeli yang tidak mempunyai uang cash. Lalu selanjutnya deskripsi produk dan service. Ini isinya. Di website kedai makanan terdapat daftar makanan yang bisa dibeli, juga tertera harganya. Pembeli bisa membaca penjelasan lebih lengkap mengenai makanan yang dibeli. Lalu pembeli harus mengisikan data diri sebelum memencet tombol checkout beli yang nantinya akan terhubung ke WA atau nantinya ke salah satu website pembayaran yang bisa digunakan oleh pembeli. Lalu selanjutnya faktor penentu keberhasilan. Yang pertama keberhasilannya yaitu komitmen si penjual dan bantuan tim pengelola kedai makanan Makin Makan. Lalu keberhasilan yang kedua mendapat rating bagus dari para pembeli. Jadi dari dua poin ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh saya sendiri selaku pemilik proyek. Lalu kegagalan yang bisa saja mempengaruhi keberhasilan saya dalam membuat aplikasi ini, tiba-tiba ada gangguan seperti mati lampu atau hilang sinyal yang membuat penjual bisa saja mengalami keterlambatan menerima pesanan dari pembeli. Lalu pembeli salah menginfokan data saat pembelian, jadi membuat pihak kedai makanan sulit menghubungi. Oke, keuntungan yang diharapkan yaitu deskripsi yang pertama, menarik minat konsumen untuk membeli makan di kedai makanan ini dikarenakan pesanan makan bisa dilakukan secara online tanpa harus repot-repot datang ke kedai. Lalu memperluas jangkauan pasar pembeli. Lalu yang ketiga, meningkatkan keuntungan lebih dari kedai makan konvensional yang serba manual. Lalu selanjutnya ada teknologi. Ini spesifikasi hardware laptop saya, lalu perangkat lunak yang saya gunakan dalam pembuatan aplikasi kedai makanan Makin Makan ini. Lalu selanjutnya deskripsi proyek.
Maksud dan tujuan proyeknya itu membangun sebuah sistem aplikasi kedai berbasis web yang dapat digunakan bagi pembeli yang ingin membeli makanan secara online, dan si pembeli tak harus dapat membayar secara online dikarenakan di kedai makanan ini bisa membayar lewat aplikasi pembayaran apapun sesuai aplikasi pembayaran yang dimiliki oleh si pembeli, dan pembeli bisa mengetahui terdapat lauk-lauk apa saja yang nantinya di dalam makanan itu. Oke, selanjutnya hasil yang diinginkan. Di sini ada 3 poin. Salah satunya, pembeli bisa puas dengan pelayanan penjual makanan dari kedai kami. Lalu jadwal milestone-nya atau penanda pekerjaannya, yaitu ada 4 poin di sini. Yang pertama, merancang antarmuka pengguna UI sebagai fondasi sistem. Terus selanjutnya estimasi perkiraan biaya. Jadi estimasi perkiraan biaya untuk membangun aplikasi kedai makanan ini berbasis web dan fitur pembayaran secara transfer dari makanan bisa langsung diantar ke rumah adalah sekitar 5 juta rupiah untuk estimasi atau perkiraan biaya dalam membuat aplikasi kedai makanan ini. Lalu estimasi sumber daya yang diperlukan, laptop, rekan kerja 2 orang, aplikasi VS Code untuk codingannya, lalu MySQL untuk database-nya, lalu koneksi internet, lalu aplikasi pembayaran dan tempat kerja. Lalu selanjutnya perencanaan aktivitas secara global. Lalu di sini ada 4 poin. Membersihkan nomor aktivitas, deskripsi aktivitas, jumlah hari, estimasi biaya, dan milestone. Di sini ada 4 poin. Lalu di risiko ini kita kosongin saja. Lalu di batasan sini ada 4 poin juga. Lalu di asumsi ini ada 3 poin. Lalu selanjutnya kita masuk ke penugasan tim proyek. Proyek ini berjudul website kedai makanan Makin Makan, yaitu di bidang teknologi informasi. Jabatan dan peran ada 3 jabatan, yaitu direktur proyek, manajer proyek, dan pemilik proyek. Tanggung jawab dan wewenang masing-masing pemangku jabatan. Dan juga direktur proyeknya selaku Pak Budi Ramadhani, manajer proyeknya selaku teman saya Muhammad Ruslan Badali, dan pemilik proyeknya yaitu saya sendiri Ahmad Serozi. Lalu dibuat oleh Muhammad Ruslan Badali selaku jabatan manajer proyek dan disetujui oleh Ahmad Serozi selaku pemilik proyek. Lalu jadwal proyeknya yaitu nama proyek ini website kedai makanan Makin Makan, nama website yang telah saya buat, manajer proyeknya Muhammad Ruslan Badali, bidang teknologi informasi, dan Ahmad Serozi. Lalu di sini ada 3 gugus tugas atau task proyek, yaitu yang pertama di perancangan proyek. Ini durasinya 4 hari dari tanggal 17 dari Maret lalu sampai tanggal selesainya tanggal 20. Oke, yang selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Ini 6 hari dari tanggal 21 bulan 3 2025 sampai tanggal 26 Maret. Lalu perancangan UI, UX, dan database-nya itu durasinya selama 9 hari dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 4 April. Lalu yang selanjutnya ada penulisan kode selama 20 hari dari tanggal 5 April 2025 sampai tanggal 24 April 2025. Lalu pengujian sistem yang telah saya buat ini selama 2 hari dari tanggal 25 sampai tanggal 26. Oke, penerapannya itu 2 hari juga dari tanggal 27 April sampai tanggal tanggal 24. Oke. Lalu maintenance-nya 49 hari dari tanggal 30 April sampai tanggal Juni. Lalu dibuat oleh Muhammad Ruslan Badali selaku manajer proyek. Lalu dan disetujui oleh Ahmad Serozi saya sendiri selaku pemilik proyek.
Lalu selanjutnya kita masuk ke RAB-nya, rancangan anggaran belanja proyek. RAB dari website kedai makanan Makin Makan yang telah saya buat, yaitu manajer proyeknya Muhammad Husain Berdali, bidang teknologi informasi, lalu dibuat oleh saya sendiri Ahmad Serozi. Yang pertama ada perancangan proyek, ini 4 hari, tarif kerjanya 200.000, jumlah tenaga kerjanya 2, dan lalu biaya tenaga kerjanya 200.000 juga. Lalu total per tasnya atau pekerja setiap tugasnya 200.000. Lalu analisa kebutuhan sistemnya 6 hari, tarif kerjanya juga 200.000, jumlah tenaga kerjanya 2, biaya tenaga kerjanya 200.000, lalu total per tugasnya 200.000. Lalu perancangan UI UX dan database ini selama 9 hari, seharga 600.000, jumlah tenaga kerjanya 2, lalu biaya tenaga kerjanya 600.000, lalu total per tasnya 600.000. Lalu penulisan kodenya selama 20 hari, ini senilai 2 juta, jumlah tenaga kerjanya 2, lalu biaya tenaga kerjanya 2 juta, total per tasnya 2 juta juga, 5 juta sampai maintenance-nya ini selama 49 hari, seharga 500.000, tarif tenaga kerjanya, lalu biaya tenaga kerjanya 500.000, lalu total per tasnya 500.000. Jadi dari semua ini kita jumlahkan dari total per tasnya, maka terdapat perancangan totalnya yaitu 5 juta. Lalu dia tenaga kerjanya yaitu dilakukan selama 92 hari untuk membangun aplikasi dari kedai Makin Makan ini. Lalu dibuat oleh Muhammad Husain Berdali selaku manajer proyek, lalu disetujui oleh Serozi pemilik proyek. Lalu yang selanjutnya perencanaan komunikasi atau communication plan. Yang pertama ada pertemuan meeting, berisikan seperti ini, jenis pertemuan, lalu ada agenda, lalu ada waktu, penanggung jawab, partisipan, masukan, dan keluaran. Oke, seperti ini isinya. Lalu selanjutnya ada pelaporan atau reporting yang berisikan jenis laporan. Seperti ini sisinya, lalu item, ini. Lalu waktu, lalu penanggung jawabnya, lalu distribusinya, lalu ada masukannya, lalu ada keluarannya juga. Seperti ini sisinya. Selanjutnya kita masuk ke tabel penulisan aktivitas tracking table, yaitu nama proyeknya website kedai makanan Makin Makan, manajer proyeknya Muhammad Husain Berdali, bidangnya teknologi informasi, lalu dibuat oleh Ahmad Serozi. Lalu deskripsi aktivitasnya, analisa kebutuhan sistem, perancangan UI UX dan database, pembuatan database, pengembangan modal CRUD, pengembangan modul aplikasi, uji coba sistem testing, revisi bug, deployment aplikasi, dokumentasi dan laporan akhir, pelatihan pengguna. Lalu seperti ini jadwal perencanaannya. Berdurasi 7 hari, 10 hari, 7 hari, 12 hari, 5 hari, 4 hari, 3 hari, 5 hari, dan 2 hari. Untuk 10 aktivitas deskripsi yang dilakukan selama pembuatan aplikasi website kedai makanan ini. Lalu perkiraan biaya penyelesaian proyeknya, website kedai makanan Makin Makan, manajer proyeknya Muhammad Husain Berdali, bidang teknologi informasi, lalu dibuat oleh Ahmad Serozi selaku saya sendiri. Analisa dalam jamnya ini 10 deskripsi aktivitas juga. Ada jam anggaran, jam aktual, S2 complete, S8 complete, dan selisihnya. Lalu ini biaya-biayanya. Oke. Yang ini kita jumlahkan, maka terdapat 5 juta sesuai dari anggaran pertama yang telah kita tentukan, yaitu anggaran untuk membuat aplikasi ini dari nol, yaitu 5 juta. Lalu rupiah aktualnya 3,7 juta, S2 kompletnya 1,3 juta. Oke, S2 kompletnya 5 juta dan selisihnya 1,3 juta. Oke, selanjutnya laporan kemajuan proyek seperti ini isinya. Lalu formula permintaan perubahan seperti ini isinya.
lalu daftar permintaan perubahan. Oke, seperti ini isinya. Lalu catatan pertemuan atau rapat, minutes of meeting, seperti ini isinya. Oke, ini harus kita ganti dulu. Oke, ketahui oleh Mutusin Badar selaku menjadi proyek dan setuju oleh Mas Herozi proyek. Oke, selanjutnya pedoman hasil kerja atau work result with line, seperti ini isinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke atau langsung saja kita jalankan aplikasi yang telah saya buat. Kita masuk dulu ke VS Code atau Visual Studio Code. Lalu seperti ini. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman ada CSS, JavaScript, dan PHP. Oke. Dan juga ada juga HTML-nya. Oke, jadi seperti ini isinya style CSS, foto-fotonya. Oke. Seperti ini. Dari folder kedai makanan makin makan ini. Oke, jadi seperti ini codingannya. Oke, langsung saja kita jalankan atau kita run codingannya. Untuk menjalankan codingannya kita harus masuk dulu ke Laragon. Oke, Laragon kita start all dulu. Oke, setelah kita start all, kita klik kanan, kita pilih www, kita pilih kedai makin makan. Oke, jadi seperti ini website dari kedai makanan makin makan yang telah saya buat. Makin makan berisikan home, tentang kami, menu, produk, kontak, lalu tombol search dan tombol keranjang. Jadi ini slogan dari kedai saya, makin makan makin ketagihan. Oke. Selamat datang di kedai makanan makin makan by Ahmad Serozi selaku saya sendiri. Silahkan dipesan terkait makanan yang ingin dibeli. Oke, kita scroll ke bawah. Tentang kami, kenapa memilih makanan kami? Kami percaya bahwa makanan bukan hanya soal kenyang, tapi juga soal rasa. Setiap menu di makin makan diracik dengan bumbu pilihan dan resep istimewa yang dijamin bikin kamu balik lagi. Makanan enak nggak harus mahal. Di makin makan, kamu bisa menikmati hidangan favorit tanpa bikin dompet menjerit. Oke, selanjutnya menu kami ini berisikan makanan-makanan yang ada di kedai makanan makin makan punya saya. Silahkan dilihat dulu terkait makanan yang bisa dipesan atau dibeli. Yang pertama ada nasi campur seharga 30.000, mie ramen 25.000, mie laksa 25.000, bakso komplit 25.000, lalu bakso komplit 25.000. Makanan unggulan kami. Jadi ini ada 5 menu makanan unggulan yang bisa dipesan secara online di kedai makin makan ini. Oke, lalu ada kontak kami. Ini alamat kedai makanannya. Oke. Website ini sebenarnya cuma website ini belum ada untuk sistem CRUD-nya. Jadi aplikasi ini hanya sekedar page-nya saja tanpa ada CRUD-nya. Tapi kita bisa membeli makanannya secara online gitu loh. Jadi kita masuk ke websitenya ini, kita ini sebagai pembeli gitu loh. Jadi nggak ada menu untuk host atau apa, nggak ada fitur login atau apa. Jadi ini semacam website yang bisa diakses oleh semua orang gitu loh. Jadi semua orang yang membuka website ini bisa melihat makanan apa saja yang ada di kedai makin makan ini.
Oke, selanjutnya kita coba beli atau kita coba pesan. Yang pertama kita coba pesan mie kuah pedas seharga 25.000. Kita pencet keranjangnya. Oke, maka di sini masuk nomor 1 gitu loh. Masuk di sini yang telah kita pencet ini tadi, masuk di sini. Oke, selanjutnya ini masih 1, kita pencet lagi yang nasi nugget ayam. Oke, maka bertambah jadi 2 di sini. Oke, jadi ini berupa makanan-makanan yang telah kita masukkan ke keranjang yang ingin kita beli. Mie kuah pedas harga 25.000. Kita bisa menambah makanannya jika kita ingin memesan lebih banyak. Lalu kita juga bisa mengurang gitu loh. Kita bisa mengurang sampai dengan 0, sampai dengan hilang. Nah, gitu. Lalu ini juga saat kita kurangkan sini, maka ada tulisan cart is empty gitu loh, atau tidak ada makanan di dalam keranjang. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi nih. Oke, masuk lagi. Selanjutnya kita beli 2 makanan ini, mie kuah pedas harga 25.000, lalu nasi nugget ayam 20.000. Ini seharga totalnya 45.000. Kita masukkan dulu data-data kita saat kita ingin membeli. Oke, nama saya Ahmad Sairozi, email saya, dan ini nomor handphone fiktif. Oke, selanjutnya kita klik check out. Nah, maka masuk ke mode payment pembayaran. Lalu kita bisa memilih kita ingin bayar pakai payment apa. Jadi saya sudah menyediakan berbagai payment yang bisa atau si customer atau pembeli tersebut punyanya apa gitu loh. Jika cuma ada GoPay tanpa ada kartu ATM atau kartu bank, maka bisa bayar lewat GoPay atau QRIS. Jika tidak ada GoPay atau QRIS, maka si pembeli bisa bayar lewat bank, entah itu bank BCA, Mandiri, BNI, Bank BRI, dan sebagainya. Bisa juga lewat Dana. Oke, kita pilih saja yang GoPay. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini masuk kode QR-nya. Lalu kita masuk ke website satunya untuk mengelola pembelian dari makanan ini. Jadi kita menggunakan website yang namanya Mitrans. Kita ubah dulu ke sandbox ininya. Oke, ini akun saya sendiri. Lalu kita masuk ke transaksi. Oke, ini ada masuk tanggal dan waktunya hari ini 11 Juli 2025 jam 1:08 malam atau tengah malam. Ini order ID-nya, jenis transaksinya pembayaran, channelnya QRIS yang telah kita pilih tadi, QRIS. Statusnya masih tertunda, nilainya 40.000, dan email pelanggannya HMD Sairozi. Atau yang telah saya masukkan tadi, kita coba pencet ini. Oke, ini statusnya masih tertunda. Oke, rincian pelanggannya. Oke, jadi ini merupakan data-data yang kita masukkan tadi sebelum kita memencet tombol checkout Ahmad Sairozi. Ini nomor handphone yang fiktif yang saya masukkan tadi, dan Ahmad Sairozi, dan email saya yaitu Ahmad Sairozi. Karena pembelian makanan tadi belum resmi atau tidak secara bayar uangnya itu tidak secara benar gitu loh. Bukan nggak benar sih, tapi
pembayarannya tuh masih pembayarannya tuh tidak memakai uang betulan gitu loh. Jadi di sini kan masih tertunda nih, statusnya belum settlement. Jadi settlement ini pembayarannya sudah berhasil artinya. Lalu selanjutnya kita masuk ke Mitrans Payment Simulatornya. Kita kembali dulu ke sini. Ini kita kopikan dulu. Misal ini kita mencoba mencoba sebagai customer gitu loh, ingin membeli gitu loh. Jadi kita copy image linknya aja setelah ini tadi, lalu kita masuk ke sini Mitrans Payment Simulator. Nah, jadi di sini kita nih, karena kita nih ingin mencoba gitu loh, secara pembayarannya ini gimana. Oke, selanjutnya karena di sini payment simulatornya, jadi pembayarannya ini cuma simulator aja, enggak pembayaran secara resmi, masih simulator gitu loh, atau pembayarannya simulasi. Lalu kita pastikan terkait URL dari QR-nya tadi di sini. Oke, kita scan QR-nya, lalu kita coba pencet pay. Oke, jadi pembayaran simulasinya telah berhasil. Lalu kita ke Mitrans-nya. Oke, kita refresh dulu. Oke, yang tadinya tanggal 11 hari ini tadi jam 1 malam. Oke, pembayaran QRIS-nya settlement atau sudah berhasil gitu lah. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini tadi, kedai makan-makan. Nah, maka payment-nya successful, yaitu 45.000 telah dibayar oleh pembelinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan terkait tugas akhir template dari mata kuliah manajemen perangkat lunak. Salah dan hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.